Hidup tidak pernah mudah, membutuhkan banyak usaha, bahkan lebih banyak keberanian. Terlebih lagi, jika hal terpenting dari hidup kita terganggu atau hilang karena peristiwa menyakitkan, mendapatkan kembali kendali hidup bisa tampak mustahil untuk dicapai. Kita lupa bahwa segala sesuatu dapat diambil dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikap dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri. Jelas, setiap dari kita merespon kesulitan hidup dengan tindakan yang berbeda-beda. Namun, titik balik yang akan menentukan arah hidup bisa dirangkum ke dalam dua pilihan. Terjebak dalam pola pikir negatif dan membiarkan realitas menguasai tindakan kita, atau mengendalikan emosi internal dan bergerak maju untuk mengubah realitas. Untuk bertahan, kita perlu mengupayakan yang kedua, dan biasanya itu dimulai dari mendapatkan alasan di mana kita mencoba memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa serta makna atau tujuan kenapa itu terjadi. Beberapa orang memilih untuk mencari, mendapatkan alasan berdasarkan apa yang diajarkan oleh budaya, agama, atau orang tua. Beberapa yang lain memilih untuk menemukan di mana proses mendapatkan alasan tidak didasarkan pada apa yang sudah diajarkan, tetapi pada keterbukaan diri untuk melihat dan menimbang banyak perspektif dari berbagai sumber. Jika kedua hal itu tidak berhasil, seseorang akan mengesampingkan keduanya. Mereka tidak mencari, tidak juga menemukan. Mereka memilih untuk menerima apa yang terjadi dan bertanggung jawab atas emosi dan keadaan dengan tindakan yang ada dalam kendali mereka. Jadi, mana yang terbaik dalam menghadapi realitas? Tentu saja, ini adalah tugas masing-masing individu, karena setiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan kenyamanan ketika dihadapkan konflik, absurditas, dan ambiguitas dalam hidup. Tidak masalah jika kamu bergantung pada satu cara saja. Tidak masalah jika kamu mengambil nilai dari semua cara dan menggunakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhanmu saat itu. Pada akhirnya, apapun cara yang dilakukan, bahkan jika itu di luar ketiga cara yang sudah kita bahas, setidaknya itu harus bisa memberikan tiga hal. Pertama, membantu kita jujur kepada diri sendiri tentang keadaan dan perasaan kita. Kedua, membantu kita mengelola rasa sakit yang ditimbulkan peristiwa yang dianggap buruk dengan tindakan yang mengarah pada ketahanan jangka panjang. Ketiga, membantu kita menghargai dan menghormati cara hidup orang lain, menyadari bahwa apa yang tidak cocok untuk kita bisa saja membantu orang lain secara signifikan. Sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hampir selalu merupakan bagian dari proses dinamis yang kemudian mempengaruhi interaksi kita dengan diri sendiri dan dunia sekitar kita. Meskipun kita tidak tahu apakah peristiwa itu akan membentuk jalan cerita lanjutan yang menyenangkan atau malah mengacaukan semua rencana kita, setidaknya kita tahu bahwa setiap peristiwa bisa berubah secara kuantitas dan kualitas. Dia bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, menjadi lebih sulit atau lebih mudah. Dia muncul dan bisa juga lenyap. Selalu, ketahanan untuk menghadapinya bergantung kepada